Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan. Kami senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam channel kami YouTube Eki dan Tuti, dan salam kasih di dalam Tuhan. Pastinya harapan besar kami dalam doa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dari MTPJ, perenungan di sepanjang minggu ini yang terambil dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga yang ke-11, dengan tema di sepanjang minggu ini, gereja sebagai pemberita kebebasan. Nah, lebih lanjut dalam perenungan kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami menyadari kami yang berdosa ini mohon belas kasihan untuk terus hidup di dalam pengampunan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memiliki Allah yang terus hidup berkarya dalam kehidupan kami, dalam karya keselamatan yang diberikan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga di malam hari ini kami terpanggil untuk terus tetap setia melayani Tuhan. Dimanapun panggilan Tuhan bagi tiap-tiap pribadi, kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk tetap bersaksi bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya oleh karena kebenaran firman-Mu yang terus menerangi langkah hidup kami, dan kami belum mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan, di kesempatan kali ini berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Pakailah kami untuk terus mewartakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun bagi setiap kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk kami sampaikan itu benar-benar kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa perenungan kita di kesempatan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama kita akan melihat latar belakang kitab yang terdapat dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama. Kemudian apa menjadi pesan teks Yesaya 61 ayat 1 hingga yang ke-11. Yang terakhir implikasinya tentunya ini berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, gereja sebagai pemberita kebebasan. Nah, Ibu Saudara, tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita kembali berjumpa dalam channel YouTube kami, Eki and Tuti. Kami sangat berbahagia boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kami selalu berdoa agar setiap hal yang Bapak Ibu kerjakan tetap ada dalam berkat Tuhan. Teman-teman semua dimanapun berada tetap setia dengar firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya, sebagaimana bacaan kita Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ke-11. Sudah baca belum ini di rumah? Ya, harapan kami kita terlebih dahulu beri waktu untuk membaca bagian Alkitab ini, baru kemudian bersama merenungkannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya merupakan salah satu kitab dari kumpulan kitab nabi-nabi besar yang ada dalam Perjanjian Lama. Disebut besar ini bukan bicara karena status atau kuasa, tapi karena memang tulisan di kitab-kitab ini sangat banyak atau panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya itu berisi penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 1. Nah, sebagaimana arti nama Yesaya yang dalam bahasa Ibrani Yesayahu,
ialah penyelamatan Tuhan atau Tuhan adalah penyelamat. Maka demikianlah secara umum kitab ini memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan bagi umat manusia. Nah, nama kitab ini diambil dari nama Yesaya sendiri. Yesaya yang telah menyerahkan dirinya diutus oleh Allah untuk melayani kerajaan Yehuda. Dimulai dari masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi oleh Nabi Yesaya sendiri. Kitab ini terdiri dari 66 pasal yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama disebut dengan Proto Yesaya. Itu adalah pasal 1 sampai pasal 39 yang berbicara saat Israel diancam oleh Asyur, yaitu sebelum bangsa Israel dibawa ke Babel oleh Asyur yang merupakan negara tetangga terkuat pada masa itu. Kemudian bagian kedua, Deutero Yesaya, itu terdiri dari pasal 39, 40 sampai 55. Nah, bagian ini merupakan nubuat kepada Hizkia yang ditunjukkan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup dalam pembuangan di Babel, yang walaupun begitu menurut Yesaya Tuhan akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru. Selanjutnya bagian ketiga itu disebut Trito Yesaya, terdiri dari pasal 55 sampai 56. Nah, bagian ini merupakan nubuat tentang keselamatan yang ditujukan kepada bangsa Yehuda yang telah kembali ke Yerusalem, di mana mereka menghadapi pergumulan saat ada di Yerusalem. Apa inti beritanya? Dirangkum bahwa Allah pasti akan menggenapi janji-janjinya selama umat Israel, bangsa Yehuda itu hidup dalam kebenaran Allah. Nah, saat ini kita akan lihat sekilas ya Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari Yesaya 61 ini. Karena Yesaya 61 merupakan bagian dari Trito Yesaya, dan pasti di dalamnya itu seputar tentang keadaan pada masa ini. Kita melihat bahwa teks ini bicara penguatan dan janji kebebasan Allah bagi umat melalui Yesaya yang dipakai sebagai nabi. Dan dalam bagian ini Allah memperbarui kembali janji-janji yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya, sejak mereka masih di pembuangan sampai dalam konteks ini mereka sudah kembali dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, situasi sebagaimana dikatakan dalam konteks ini Trito Yesaya itu menjadi sebuah masa yang kelam, masa yang gelap, penuh dengan pergumulan. Harapan untuk hidup lebih baik setelah pembuangan dan kembali ke kediaman mereka sebelumnya, yaitu di Yerusalem. Mereka berharap hidup mereka baik, tapi nyatanya berbeda. Kebanyakan orang Yehuda justru masih hidup susah dan menderita. Ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Keadaan yang menjadi semakin sulit karena adanya ritual keagamaan yang lebih ditonjolkan, dan ibadah aktual dan keluarga kecil itu justru sering diabaikan. Malah ditemukan sikap-sikap egois yang makin memuncak. Orang cenderung pikir kepentingan sendiri daripada kepentingan banyak orang. Nah, dalam situasi yang pahit, penuh duka cita, penuh rasa tersiksa, penuh penderitaan inilah, maka sang nabi yaitu Nabi Yesaya dipanggil untuk menyampaikan berita firman agar hidup umat tetap berpengharapan kepada Allah, yaitu mereka yang setia dengan janji-janji Tuhan bagi umat Israel, Yehuda dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11, kami sepakat membagi penjelasan ini dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1a, Tuhan mengurapi Yesaya. Kemudian ayat 1b sampai ayat 4,
itu bicara tentang tugas Yesaya. Dilanjutkan ayat 5-7 perubahan hidup dan juga tugas umat. Kemudian ayat 8-9 mengenai Tuhan dan jaminan di dalam Dia. Serta yang kelima ayat 10-11 sukacita karena Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum membahas satu persatu kembali, jangan lupa untuk membaca bagian Alkitab ini di rumah masing-masing agar kita dapat mengikutinya ayat per ayat untuk menemukan apa yang mau Tuhan bicarakan, sampaikan kepada kita. Nah, mari kita bahas pesan teksnya. Pertama, dimulai dari ayat 1a. Tuhan mengurapi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami menemukan bahwa dalam rentetan kejadian di mana Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya itu terus-menerus menasihati, bahkan menegur dengan keras bangsa Israel hingga kita tahu mereka dihukum, dibawa ke Babilonia dalam pembuangan. Sekarang Allah sendiri berinisiatif melakukan bentuk pendekatan yang lain, yaitu menyatakan anugerahnya, keselamatan, kebebasan, bahkan kemahakuasaannya melalui kehadiran dan pelayanan dari hambanya. Hal inilah yang terungkap dalam bagian ini. Umat sudah kembali ke Yerusalem, namun dalam pergumulan mereka Allah melalui hambanya, hamba Tuhan yang telah diurapinya itu datang sebagai utusan Allah yang sah untuk memberitakan kabar sukacita bagi umat Tuhan yang telah sekian lama terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan akibat dari kegagalan mereka sendiri yang tidak dapat memenuhi panggilan Allah sebelumnya, baik sebelum pembuangan, selama pembuangan, sampai setelah pembuangan. Inti dari kedatangan hamba Tuhan ini adalah bahwa Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan umatnya, mengubah menjadi lebih baik, dari yang buruk itu menjadi yang semakin baik. Hamba ini digambarkan pada ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi menggunakan kata mengurapi aku yang dalam terjemahan lain menggunakan kata karena Tuhan telah melantik aku. Nah, aku atau hamba Tuhan ini bicara secara khusus mengenai Nabi Yesaya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Allah dan rencana besar Allah kepada umat pada waktu itu. Selanjutnya ayat 1b sampai 4 tugas Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik atau sukacita kepada umat yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita keselamatan atau penghiburan ini disampaikan pada umat Israel yang kembali. Kita tahu kondisinya saat itu berada dalam kondisi yang putus asa, tidak punya pengharapan, bahkan mereka seakan-akan tidak melihat ada masa depan yang lebih baik. Berita itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Kalau kita list atau urutkan dari perikop ini secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa tugas dari Yesaya yang diurapi Tuhan adalah untuk menyampaikan, pertama, kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kita dapat temukan di ayat 1b. Apa itu? Orang-orang sengsara pada bagian ini berasal dari teks Ibrani, yaitu dari kata anawin, yang artinya orang miskin dan sungguh sengsara, menunjuk pada hal spiritual tapi juga jasmani. Mereka yang secara khusus menjadi sengsara karena menerima perlakuan yang tidak baik dan sewenang-wenang dari orang yang lebih kuat. Kedua, kabar baik bahwa orang-orang yang remuk hati akan dirawat. Artinya dijaga, diobati sampai sembuh. Remuk hati pada bagian ayat 1b ini menunjuk pada orang-orang yang putus asa, hilang harapan akan masa depannya. Yang ketiga, masih di ayat 1b, pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung ya. Ini menunjuk bahwa
Umat yang pada waktu itu dalam keadaan hempitan ekonomi, mereka beberapa harus dipenjara karena hutang piutang, harus dihukum, harus dikurung, dipenjarakan. Maka bebas artinya lepas dari penjara, tidak lagi terkurung. Bebas berarti adalah berita yang paling dirindukan, dinantikan, dan itu mengembirakan. Diikuti dengan tugas Yesaya yang keempat. Pada bagian ini kita bisa lihat di ayat 2 bahwa Yesaya dia bertugas untuk mau kasih tahu bahwa ada tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah. Artinya yang hidup bertentangan dengan perintah Allah, yang tidak mengikuti aturan Tuhan akan menerima pembalasan, hukuman. Tahun rahmat Tuhan ini berhubungan dengan tahun Yobel, tahun penghapusan hutang. Biasanya pada perayaan tahun Yobel para budak akan dibebaskan. Mereka yang sedang dipenjarakan karena hutangnya dianggap lunas atau dihapus, dan orang-orang tawanan kembali mendapat kebebasan atau kemerdekaan. Nah, tahun ini juga sering disebut tahun kepedulian. Allah berkarya dan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Mereka yang sengsara diperhatikan oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, untuk memberitakan penghiburan bagi semua orang berkabung. Dapat kita baca di ayat 2C dalam bacaan kita di saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan sedih karena kondisi yang begitu menyedihkan. Mereka yang tadi orang-orang sengsara, Anawin, kini akan dihibur. Dikatakan di ayat 3 bahwa abu duka cita akan digantikan dengan perhiasan kepala, sebagaimana mahkota mungkin di atas kepala. Kemudian kain kabung yang disematkan pada yang berduka itu akan digantikan dengan minyak untuk pesta, dan semangat yang pudar akan digantikan dengan nyanyian puji-pujian. Artinya benar akan ada perubahan kehidupan, kebebasan yang diberitakan, diikuti dengan kabar baik bahwa mereka yang adalah umat buangan, kini mereka akan disebut sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Bahkan di ayat 4 dikatakan bahwa reruntuhan yang sudah berabad-abad akan dibangun kembali, tempat-tempat tinggal yang sejak dahulu sunyi akan didirikan kembali, sehingga menjadi hidup seperti sedia kala. Jadi jelas bahwa tugas Yesaya adalah memberitakan janji, juga jaminan dari Tuhan Allah sendiri sebagai pusat dan dasar kebebasan umat. Yesaya pergi karena kehendak Tuhan. Yesaya pergi hanya sebagai alat Tuhan saja. Selanjutnya di ayat 5-7, perubahan hidup dan tugas umat. Kali ini Yesaya bicara mengenai dampak dari setiap kebaikan Tuhan, yaitu mereka menikmati perubahan keadaan. Mereka yang tertindas, susah, menderita, itu akan diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Kita boleh baca di ayat kelima di sini. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ya, punya apa-apa tapi sekarang malahan ada orang kerja. Ya, mereka yang dulu budak dan tawanan, namun akan datang waktunya mereka akan melihat orang bekerja pada mereka, dan mereka kemudian akan menjadi imam dan pelayan Tuhan. Itu di ayat 5 yang kita baca tadi. Nah, umat akan menjadi imam, alat Tuhan, mediator, pembawa kebenaran dan keadilan Allah di tengah dunia. Kita boleh lihat di sini dikatakan contohnya di ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, dinamai pelayan Allah berarti bekerja bagi Allah, hamba atau doulos. Artinya dia hidup, dia bekerja, dia menghambakan dirinya kepada Allah dan kehendak Allah. Di sini
Umat diminta responnya. Ketika mereka menerima berita kebebasan itu, maka mereka menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada hamba atau imam yang hidup bagi diri sendiri. Namun dalam kenan Allah, maka secara mutlak dengan menjadi imam dan pelayan, artinya mereka siap taat kepada Tuhan Allah. Maka mereka yang dilepaskan Allah akan meneruskan kabar yang sama pastinya. Karena masa susah mereka itu sudah berganti. Kita bisa baca di ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat keadaan mereka dahulu ya. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Betapa keadaan mereka yang sangat memalukan. Dituliskan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Luar biasa, karena ini perkataan Nabi yang diutus oleh Allah. Allah akan membolak balikan keadaan. Allah bisa saja mengubah keadaan 180 derajat. Dulu dipermalukan, digambarkan dengan noda dan ludah, tetapi sekarang justru dikatakan bahwa mendapat warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Allah menunjukkan kemurahannya. Bahkan Allah memberi sukacita abadi, bukan sesaat ya, sukacita yang abadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kemudian mari lihat ayat 8-9. Tuhan dan jaminan di dalam Dia. Pada bagian ini kita melihat mengapa semua hal itu terjadi. Siapa Allah? Kita baca di ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Allah Israel adalah Allah yang tidak suka pada perampasan dan kecurangan. Dia maha tahu dan mencintai hukum. Dan dia menjamin ada di ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang akan melihat mereka dan akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Hebat ya, ini pakai kata yang tidak tanggung-tanggung. Mereka keturunan yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan yang baru saja orang baca itu kondisinya terpuruk, susah, menderita, tertawan, sampai dipenjarakan karena hutang. Tetapi ada Allah yang membalikkan keadaan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi menerima hal baik sebagai berkat Tuhan, maka mereka inilah yang menjadi saksi sebagai imam, hamba Tuhan untuk dapat dilihat oleh orang lain. Nah, yang paling terakhir ini ayat 10-11. Di sini bicara tentang sukacita karena Allah. Di sini kita akan melihat apa yang Yesaya rasakan. Dia bersukacita dan itu dilakukan di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat 10-11 bagian terakhir dari pembacaan di hari ini ya. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jelas bahwa sukacita Yesaya itu karena pertama, Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepada Yesaya. Tuhan memilih dan menyelamatkan. Dia urapi, dia utus, dia urus dengan baik. Bahkan digambarkan seperti pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang mengenakan perhiasan. Itu menjadi kebanggaan dan suatu kehormatan. Kemudian ada sukacita yang kedua yang digambarkan bagai tumbuhan yang tumbuh dan benih yang ditaburkan. Allah demikian pula akan menumbuhkan kebenaran. Sifat Allah adalah kudus dan benar. Maka lihatlah kebenaran Allah akan dinyatakan pada waktu yang tepat. Orang bicara benih milu pasti bertumbuh di waktu panen milu ya.
benih kelapa dan seterusnya. Bicara benih apa lagi semuanya, pasti pada waktu-waktunya. Petani pasti tahu ya, musim-musimnya. Artinya kebenaran Allah itu tidak akan terlambat dan salah musim. Ada jelas di ayat 11 ini ya. Dia tahu, dia bertindak dengan kebenaran, sehingga orang di sini dipakai kata bangsa-bangsa itu akan melihat dan menaikkan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai gereja sebagai pemberita kebebasan. Kami terlebih dahulu sudah bagikan 3 pertanyaan MTPJ. Semoga sudah mengikuti karena banyak hal yang kami diskusikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan hari ini Yesaya 61 ayat 1-11, kita sama-sama akan melihat beberapa pengejaran penting. Yang pertama, berhubungan dengan tema MTPJ di sepanjang minggu ini, ketika kita menghayati tugas kita, panggilan kita, pengutusan atas kita sebagai gereja yang hidup. Jadi bukan gereja bangunan, tapi kita gereja yang hidup. Untuk tugas apa? Yaitu menyampaikan karya keselamatan Allah. Dalam konteks ini bukan cuma tentang hal spiritual, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memang itu yang utama, tetapi kemudian juga jasmani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat konteks ini dan ketika kita mempelajari hal ini, maka kita akan menemukan dalam bagian ini bahwa gereja itu terpanggil untuk hadir membawa kabar baik bagi orang miskin dan dapat bertindak untuk juga menyatakan kebenaran dengan seadil-adilnya. Kita sering menemukan orang yang tertindas, orang yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Gereja, yaitu kita, harus hidup untuk dapat menyaksikan Allah yang hidup dengan cara berdampak bagi banyak orang, termasuk mereka. Gereja hadir ya. Jadi gereja harus hadir untuk menjadi pemberita kebebasan, menyampaikan kebebasan seturut kehendak Tuhan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, saya melalui bacaan hari ini menemukan kasih sejati Allah bagi manusia. Allah sendiri menghukum, namun tak pernah lupa dengan manusia. Dia menerima, mengampuni, dan memulihkan. Kita tahu konteks umat Israel ya. Mereka di Yerusalem dibawa ke pembuangan dan kemudian sampai kembali. Tetapi betapa kasih Allah tetap menerima mereka. Saya sendiri tidak tahu berapa banyak kali secara pribadi mau jatuh bangun dalam kehidupan rohani. Ada kalanya merasa susah hati dan meragukan kebaikan Tuhan. Jadi beberapa kali juga meninggalkan berbagai kebiasaan baik dan disiplin-disiplin rohani yang selama ini dipraktekkan. Tetapi saya merasa sampai firman ini menegur saya juga. Saya menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Dia yang menemui saya yang tidak setia saja masih setia. Kasih Tuhan luar biasa. Dan saya percaya juga suami, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, menikmati kasih yang sama. Kita yang tidak pantas, tidak layak ini menerima kasih yang sama. Nah, seberapa banyak kali kita gagal dalam ketaatan, namun Allah selalu membela, menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Maka mari kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berusaha, minta hikmat Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, hari ini kita belajar bahwa Allah adalah sumber kebebasan umat. Kita semua manusia di dunia ini adalah hamba dosa, tetapi kita dilepaskan dengan darah-Nya yang diberikan untuk mengampuni kita, diberikan secara cuma-cuma bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai hari ini kita sedang mengalami kesusahan, kesedihan, mencari pesusah. Akhir-akhir ini cari doinya udah gampang ya. Tetapi jangan sampai menipu. Jangan sampai memperbudak diri dengan keinginan untuk mendapatkan uang cepat, kemudian ingin lebih kaya dan sebagainya. Hiduplah sesuai dengan kapasitas kita dengan mengandalkan Tuhan. Kebutuhan saat ini meningkat.
namun Allah yang sama masih setia. Dia akan menolong kita. Keyakinan ini juga doa kami bagi Bapak Ibu Saudara. Konteks orang Israel, keadaan mereka sangat tidak baik. Tetapi dengarkan janji Tuhan yang sudah kita bahas tadi. Kalau janji itu berlaku bagi kita, percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan menolong kita. Tetap setia sekalipun memang nyandak gampang mau ikut Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan diurapi Tuhan dengan roh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Imam, pelayan Tuhan adalah hamba. Ini bicara menjadi bagaimana menjadi alat di tangan Tuhan. Pemberitaan, kesaksian, kabar yang kita bawa harus sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan curhat yang sekedar sorga telinga ya, bukan sekedar cerita dari atas mimbar. Karena perlu adanya ketaatan untuk melakukan kebenaran tersebut sepanjang hidup dan pelayanan kita. Bukan hanya melayani untuk untung, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita melihat di sekitar kita. Mungkin masih banyak ditemukan ketidakbebasan. Kami bersharing banyak ya, bercerita di pertanyaan MTPJ. Maka kita gereja terpanggil. Bukan cuma babataria dari atas mimbar, tetapi kemudian turun dari mimbar, menemui setiap jemaat. Biarkan konseling itu berjalan. Biarkan ada pelayanan-pelayanan misi. Setidaknya ada doa dan dana ya, yang dikhususkan untuk pos-pos misi. Tapi juga setidaknya kita juga terpanggil. Kalau bisa persiapkan generasi untuk terlibat dalam pelayanan misi. Karena Gemim juga ada. Karena ada misionaris yang datang ke sini. Maka kita tahu dan fokus kita pada yang esensi seperti ini. Jangan sampai kita menjadi gereja yang seakan ada batasan. Orang pelayan, orang pakai stola, orang cuma di atas mimbar, mau nih urusan. Tapi kalau persembahan mari, ya jangan seperti itu. Kami selalu berdoa, kami selalu berharap bahwa firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kita yang ada sampai hari ini, kita perlu bertindak pada berbagai ketidakbebasan, ketertindasan, berbagai hal yang dialami jemaat akan menjadi juga pergumulan bersama sebagai gereja. Maka jangan hanya diam, nyatakanlah kasih Allah, nyatakan kebenaran, berikan bantuan, lakukan tugas gereja dengan taat dan setia, hidup, bersekutu, bersaksi, melayani dengan mengandalkan Tuhan. Paling terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan malu apalagi takut bicara tentang kebenaran. Jangan lembut karena dia pemimpin atau punya jabatan, sedangkan keras karena dia miskin dan mungkin tidak punya pendidikan seperti kita. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran akan berjalan bersama dengan keadilan. Karena itu nyatakan dengan berani, apapun resikonya. Karena seperti tumbuhan akan tumbuh di waktunya. Tuhan yang mencintai hukum akan memunculkan kebenaran pada waktunya. Jangan takut untuk menyuarakan kebebasan, menyuarakan kebenaran. Jangan takut untuk menjadi pemberita kebebasan kepada setiap gereja yang lain yang kita temui. Kita gereja, orang lain gereja, nyatakan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, terpujilah nama Tuhan. Amin, firman Tuhan.